Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulis Ismawati dengan NIM 202200803312 dari kelas MN22D. Nah, pada kali ini saya akan memperkenalkan ide bisnis yang telah saya buat yang bernama Ecolife. Nah, Ecolife Hub ini adalah platform digital inovatif yang telah kami buat untuk membangun dan mendukung gaya hidup yang berkelanjutan. Nah, tujuan utama kami adalah menjual produk ramah lingkungan yang dihasilkan melalui kolaborasi dengan UMKM lokal. Nah, platform ini juga tidak hanya menawarkan solusi bagi konsumen yang peduli akan lingkungan, tetapi juga memperdayakan ekonomi lokal. Nah, mengapa Ecolife Hub ini penting? Nah, kita semua tahu bahwa dampak lingkungan dari konsumsi sehari-hari semakin mengkhawatirkan, dari limbah plastik hingga bahan kimia yang berbahaya. Semua ini menuntut kita untuk mengambil langkah nyata. Nah, Ecolife Hub ini hadir sebagai jawaban atas tantangan ini, dengan menyediakan produk berkualitas yang ramah lingkungan sekaligus memperdayakan UMKM lokal agar bisa tumbuh bersama. Mari kita bersama-sama menjelajahi ide dan strategi dari platform ini. Ecolife Group tentunya memiliki sebuah visi dan misi. Nah, untuk visi kami yaitu menjadi platform terkemuka yang mendukung gaya hidup berkelanjutan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Nah, untuk misi kami yang pertama yaitu menyediakan produk berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan UMKM lokal. Dan yang ketiga, mengurangi dampak lingkungan melalui edukasi konsumen dan produk yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya ada produk dan jasa yang kami tawarkan tentunya. Nah, produk utama kami terdiri dari yang pertama ada alat rumah tangga ramah lingkungan, seperti halnya sedotan dari stainless, tote bag, dan botol minum kaca. Kemudian yang kedua ada produk fashion berbahan daun ulang. Nah, kami mempunyai contoh seperti halnya sepatu dari plastik laut. Kemudian yang ketiga ada produk skincare alami yang bebas dari bahan kimia berbahaya. Dan ini tentunya tidak akan membahayakan konsumen. Kemudian ada pun jasa tambahan yang kami tawarkan antara lain yang pertama ada pelatihan bagi UMKM untuk memproduksi barang secara berkelanjutan. Kemudian ada program daur ulang bagi konsumen sehingga produk lama mereka dapat diolah kembali. Nah, melalui kombinasi produk dan jasa yang kami tawarkan, kami tidak hanya berjualan, tetapi juga mendukung kesadaran konsumen akan pentingnya menjaga lingkungan. Nah, yang kemudian ada strategi mencari modal. Nah, untuk memastikan keberlanjutannya finansial ide bisnis ini, kami memiliki beberapa strategi pendanaan. Yang pertama ada crowdfunding. Nah, ini melalui platform seperti halnya Kickstarter atau kitabisa.com. Nah, untuk menjangkau konsumen sekaligus penggiat lingkungan. Kemudian yang kedua ada investor impact. Nah, ini dengan cara menargetkan investor yang fokus pada proyek-proyek keberlanjutan. Kemudian ada yang ketiga ada hibah lingkungan. Nah, ini dengan cara melalui pengajuan proposal kepada organisasi atau pemerintah yang mendukung inisiatif hijau. Nah, selanjutnya strategi pemasaran. Kami mengadopsi pendekatan pemasaran berbasis edukasi dan kerjasama. Nah, yang pertama ada pada edukasi konsumen. Nah, ini melalui kampanye media sosial tentang pentingnya produk berkelanjutan dan webinar gratis yang mengupas manfaat gaya hidup ramah lingkungan. Yang kedua pada kemitraan strategis. Nah, baik dengan influencer yang mendukung keberlanjutan maupun komunitas peduli lingkungan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang terakhir ada pada program loyalitas pelanggan, seperti halnya diskon atau poin bagi konsumen yang mengembalikan produk untuk didaur ulang. Nah, selanjutnya ada target pasar. Nah, kami menargetkan segmen pasar yang spesifik dan relevan tentunya. Nah, untuk target pasar kami bisa dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, pada segi demografis. Nah, pada segi demografis ini kita bisa lihat dari individu yang berusia 20-45 tahun. Kemudian berpendidikan minimal SMA dan berpendapatan menengah ke atas. Yang kedua, pada segi geografis. Nah, ini berfokus pada kota-kota besar di Indonesia seperti halnya Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan lainnya.
Kemudian pada segi psikografis. Nah, ini orang-orang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan komunitas yang mendukung gaya hidup minimalis serta berkelanjutan. Nah, untuk mencapai tujuan kami, Ecolife Hub tentunya memiliki rencana yang terstruktur di dalam timeline ini. Nah, kita bisa lihat pada bulan pertama sampai kedua yaitu riset pasar dan validasi ide bisnis. Nah, langkah pertama yang kami ambil adalah melakukan riset pasar secara menyeluruh untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Nah, kami juga mengadakan survei dan diskusi dengan UMKM lokal untuk memastikan ide bisnis kami relevan dan memiliki peluang yang besar. Nah, proses ini sangat penting untuk memvalidasi bahwa platform yang kami tawarkan benar-benar dibutuhkan dan memiliki potensi pasar. Nah, kemudian pada bulan ketiga yaitu membuat prototipe, produk, dan platform. Nah, setelah ide bisnis tervalidasi, langkah selanjutnya adalah mengembangkan prototipe produk yang akan menjadi fokus utama Ecolife Hub. Seperti halnya sedotan stainless, tote bag, dan produk fashion dari bahan daur ulang. Kami juga mulai membangun platform digital yang akan menjadi tempat konsumen mengakses produk-produk ini. Nah, platform ini dirancang agar user-friendly dan mendukung interaksi langsung antara konsumen dan mitra UMKM. Kemudian pada bulan keempat, nah ini mulai mencari pendanaan. Di tahap ini kami fokus pada penggalangan dana untuk mendukung peluncuran dan pengoperasian platform. Kami menggunakan berbagai strategi seperti halnya yang pertama ada crowdfunding. Nah ini melalui platform seperti Kickstarter atau kitabisa.com. Kemudian yang kedua menarik investor impact yang peduli terhadap keberlanjutan. Kemudian yang ketiga ada mengajukan hibah lingkungan. Nah ini ke organisasi atau pemerintah yang mendukung inisiatif hijau. Kemudian pada bulan kelima sampai 6, ini kami melakukan produksi awal dan uji coba pasar. Nah, dengan dana yang berhasil kami kumpulkan, kami memulai produksi awal untuk produk-produk unggulan. Kami juga melakukan uji coba pasar di beberapa komunitas lokal untuk mendapatkan masukan langsung dari konsumen. Nah, ini juga umpan balik akan membantu kami menyempurnakan produk dan pengalaman pengguna sebelum peluncuran resmi. Kemudian pada bulan ke-7 yaitu peluncuran platform. Nah, pada bulan ke-7 kami secara resmi meluncurkan Ecolife Hub ke publik. Peluncuran ini mencakup kampanye pemasaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap platform dan produk kami. Kami juga mulai memperluas jangkauan melalui kerjasama dengan komunitas peduli lingkungan dan influencer yang relevan. Kemudian pada bulan ke-8 sampai 12 kami melakukan evaluasi pemasaran dan perluasan. Nah, setelah peluncuran, kami terus memantau kinerja platform dan produk melalui evaluasi berkala. Pemasaran akan terus ditingkatkan melalui media sosial, webinar edukasi, dan program loyalitas pelanggan. Di tahap ini kami juga mulai memperluas jaringan mitra UMKM dan memperkenalkan produk daur ulang untuk melibatkan konsumen secara langsung dalam inisiatif keberlanjutan kami. Nah, dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, kami berharap Ecolife Hub dapat menjadi platform yang tidak hanya mendukung gaya hidup ramah lingkungan, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat. Nah, untuk kesimpulan, melalui Ecolife Hub ini, kami berkomitmen untuk memberikan dampak positif di 3 aspek utama. Yang pertama ada pada aspek dampak sosial. Nah, ini memperdayakan UMKM lokal sehingga pendapatan mereka dapat meningkat. Yang kedua pada aspek dampak lingkungan. Nah, ini mengurangi penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan melalui edukasi dan produk berkelanjutan. Nah, selanjutnya pada aspek keuntungan bisnis. Membuka peluang usaha yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga berkelanjutan. Nah, kita mulai sampai ke penghujung. Nah, setelah memaparkan visi, misi, strategi, hingga dampak yang dapat diciptakan oleh Ecolife Hub, dapat kita simpulkan bahwa platform ini memiliki potensi yang besar untuk membawa perubahan positif. Nah, kami tidak hanya berkomitmen untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan, tetapi juga memperdayakan
UMKM lokal serta mengurangi dampak lingkungan melalui produk dan edukasi. Nah, saya juga percaya bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil tentunya. Nah, dengan Ecolife Hub, kami mengajak semua untuk turut mendukung gerakan ini, baik sebagai konsumen, mitra, maupun pendukung lainnya. Nah, mungkin hanya itu sedikit perkenalan dari saya tentang ide bisnis Ecolife Hub ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.